Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas mengenai kriteria persyaratan tahap seleksi dan hal-hal teknis yang berkaitan dengan PPG Prajabatan tahun 2022. Namun sebelum saya menjelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman semuanya, pada video saya sebelumnya saya sudah membahas mengenai pendidikan ataupun kurikulum, di mana di sana terdiri dari mata kuliah inti, selektif, dan elektif, dan dijelaskan juga mengenai macam-macam mata kuliah tersebut. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai tahapan seleksi serta hal-hal teknis yang berkaitan dengan PPG Prajabatan tahun 2022. Namun sebelum saya menjelaskan, bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman semuanya, yang pertama ini ada pertanyaan apa saja yang harus disiapkan ketika akan mengikuti seleksi PPG Prajabatan. Nah, jika teman-teman akan mengikuti PPG Prajabatan tahun 2022, maka silahkan ikuti pendaftarannya dan silahkan ikuti alurnya, dimana untuk proses pendaftaran secara online melalui aplikasi SIM PKB, yang nantinya juga akan ada tes substantif di tempat uji kompetensi yang dilakukan secara luring ataupun offline, dan nanti akan ada juga tes wawancara yang dilakukan secara daring. Jadi tahapannya ada tahap administrasi, substantif, sama wawancara. Terus prodi ijazah S1 saya tidak ada dalam pilihan di menu pendaftaran PPG. Apa yang harus saya lakukan? Nah, jika tidak bisa mendaftar PPG Prajabatan dikarenakan bidang studi Anda tidak sesuai dengan formasi yang dibutuhkan saat ini. Jadi kalaupun teman-teman prodinya tidak keluar, maka karena memang untuk program studi PPG Prajabatan itu tidak semuanya ada, hanya beberapa. Di video saya sebelumnya saya juga sudah membahas program studi yang dibuka pada PPG Prajabatan tahun 2022. Oke, yang selanjutnya di sini saya baru lulus menjadi guru B3K. Apakah bisa ikut PPG Prajabatan? Maka jawabannya tidak, karena sudah diangkat menjadi guru. Apakah status honorer sekolah dapat mengikuti PPG Prajabatan? Jawabannya ialah tidak bisa mendaftar. Terus apakah guru sekolah non formal seperti kelompok bermain, tempat pendidikan anak, dan satuan PAUD sejenisnya dapat mendaftar seleksi PPG? Boleh, selama tidak atau belum terdaftar di aplikasi Dapodik. Terus apakah guru dengan status CASN akan diperkenankan untuk mendaftar? Jawabannya tidak bisa ya, karena sudah diangkat menjadi ASN. Jika guru memiliki S1 PGSD namun mengajar di sekolah taman kanak-kanak, apakah linier jika memilih bidang studi PGSD? Sesuai syarat daripada teman-teman kemarin dijelaskan bahwasanya program studi S1 maupun D4 yang memiliki bidang studi PPG Prajabatan dipilih, guru lulusan PGSD yang dipilih dipastikan ialah linier. Bagaimana pembuktian sehat jasmani, bebas narkoba, dan berkelakuan baik, kapan harus diunggah? Nah, untuk syarat yang saya sebutkan ini nanti akan diunggah pada saat lapor diri ke LPTK setelah teman-teman dinyatakan lolos seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Terus mengapa guru honor yang telah masuk Dapodik selama 1-2 tahun tidak dapat mendaftar? Jawabannya ialah karena PPG Prajabatan ini kan dilakukan selama 1 tahun ya, sehingga tidak memungkinkan bagi teman-teman yang sudah masuk Dapodik nanti gimana, proses KPM-nya akan terganggu. Untuk yang sudah selesai kuliah tetapi belum wisuda, apakah tidak bisa mendaftar PPG Prajabatan? Apakah boleh mendaftar menggunakan surat keterangan lulus? Pendaftaran PPG Prajabatan memanfaatkan data PD Dikti. Jika pada database PD Dikti calon peserta sudah dinyatakan lulus, maka dipersilahkan untuk mencoba mendaftar. Jadi yang menjadi garis bawahnya ini ialah ketika di PD Dikti sudah dinyatakan lulus, jadi bisa silahkan mendaftar saja. Terus kompetensi apa saja yang akan diujikan pada tahap wawancara? Pada tahap wawancara ada 8 kompetensi, yaitu yang pertama building positive working relationship, coaching,
compelling communication, continuous learning, decision making, technical maturity, ada managing work sama mission atau purpose. Di sini nanti akan diujikan ya. Ada 9 maksud saya, ada 10 kompetensi yang akan diujikan pada tahap wawancara sampai dengan menghargai perbedaan. Nah, ini bisa teman-teman nanti akses di Google, cari kata kunci yang berkaitan dengan kompetensi dalam wawancara ini. Nah, yang selanjutnya saya akan menjabarkan tentang hal-hal teknis yang berkaitan dengan PPG Prajabatan tahun 2022. Yang pertama, apakah saya harus mempersiapkan laptop atau komputer atau jaringan internet untuk mengikuti PPG Prajabatan secara daring? Nah, peserta sangat disarankan untuk menyiapkan peralatan dan sarana penunjang seperti komputer, laptop, dan jaringan internet. Terus, bagaimana saya akan menerima informasi? Nah, bagaimana teman-teman menerima informasi mengenai hasil seleksi? Maka silahkan cek secara berkala pada laman ppg.kemdikbud.go.id. Nah, untuk pelayanan penanganan pengaduan, saran, masukan, apakah ada batas waktunya? Misalkan dibuka dari jam berapa sampai dengan pukul berapa. Nah, jika teman-teman akan membutuhkan helpdesk atau bantuan dari ppg.kemdikbud.go.id, maka silahkan saja lakukan kegiatan tersebut selama hari kerja yang dimulai dari pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Jika belum masuk Dapodik, pastinya belum punya SIM PKB. Tetapi mengapa pendaftaran PPG Prajabatan harus login menggunakan SIM PKB? Calon peserta disarankan melakukan pendaftaran PPG Praja melalui laman ppg.kemdikbud.go.id, lalu pilih tombol daftar PPG Prajabatan. Jadi teman-teman, walaupun teman-teman belum masuk Dapodik, maka teman-teman pun bisa yang namanya menggunakan atau mengakses SIM PKB untuk mendaftar PPG Prajabatan. Jadi seperti itu teman-teman semuanya mengenai hal-hal teknis, tahapan seleksi, kriteria serta persyaratan calon mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman semuanya. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official, channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.